Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Bastari, NPM 19540510006 dari THPB 2019 mata kuliah Statistika. Pada cuplikan video di awal, kita mengetahui bahwa pada saat koin terjatuh, itu yang terlihat atau nampak kepada kita adalah gambar, di mana kita tahu bahwa koin itu memiliki dua sisi, yaitu angka dan juga gambar. Mengapa demikian? Mengapa gambar yang terjatuh? Kenapa nggak angka aja sih? Kenapa nggak, aku maunya angka loh yang jatuh, aku maunya gambar. Apakah itu bisa kita prediksi semuanya? Maka dari itu kita akan mempelajari yang tersebut di bab peluang. Dimana secara umum peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Dimana konsep dasar peluang ini melalui percobaan-percobaan. Dimana peluang ini meliputi ruang sampel dan juga titik sampel. Yang pertama ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Jadi di mana pada contoh uang koin logam tadi, uang koin logam Rp500, kita tahu bahwa uang koin logam memiliki dua sisi. Dan dua sisi tersebut bisa dibilang sebagai ruang sampel daripada uang yang dimiliki oleh pada uang logam tersebut. Lalu yang kedua ada titik sampel, di mana titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Maksud dari titik sampel ini adalah salah satu sisi daripada yang ada di ruang sampel. Sebagai contoh, kita mengambil contoh yaitu uang koin Rp500 tadi, di mana yang dua sisi tersebut ruang sampel, dan pada salah satu sisinya atau gambar ataupun angka itu pun disebut titik sampel. Setiap peluang itu memiliki nilai-nilai tertentu. Besar nilai peluang itu juga beragam-ragam, tergantung dengan ruang sampel dan juga titik sampel, di mana misalnya kita memiliki logam, uang logam dan juga dadu. Tidak mungkin peluangnya masing-masing sama, bisa jadi berlainan. Atau kita memiliki uang logam Rp500 dan juga uang logam Rp200. Apakah itu sama besar nilainya? Pada gambaran umum, secara rinci, nilai peluang itu adalah antara 0 sampai dengan 1, atau lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada angka 1. Nah, untuk menentukan nilai peluang tersebut ternyata bisa menggunakan rumus tertentu loh, ataupun ada rumusnya ternyata. Untuk rumus umum daripada rumus peluang adalah PA atau peluang itu sama dengan NA per NS, di mana NA ini adalah jumlah kasus yang memenuhi syarat ataupun titik sampel tadi, dan NS adalah jumlah total semua kasus ataupun ruang sampel tadi. Sebagai contoh, kita mengambil pada kasus uang logam Rp500 tadi, di mana pada kasus menggunakan sampel uang logam Rp500, maka jika kita ingin mengetahui peluang gambar ataupun angka yang akan muncul pada saat terjatuh di lantai, atau pada saat kita lempar lalu terjatuh di tangan kita, atau apapun itu peluangnya, yaitu kita bisa memasukkan angka tersebut kepada rumus. Kita tahu bahwa NA daripada uang logam Rp500 adalah 1, di mana itu untuk nilai angka ataupun gambar. Sedangkan NS atau ruang sampel nilainya berarti 2, karena keseluruhan sisi daripada uang logam. Jadi, tinggal kita masukkan saja angkanya, di mana NA adalah angka 1 dan NS adalah angka 2, maka rumus PA sama dengan 1 per 2, sama dengan 0,5. Jadi, peluang munculnya angka atau gambar daripada salah satu sisi uang koin logam Rp500 adalah 0,5. Itulah nilai peluang masing-masing dari setiap sisi angka maupun gambar. Penjumlahan peluang. Ternyata peluang itu dapat terjadi tidak hanya pada saat satu percobaan saja loh, atau bisa melakukan 2 percobaan sekaligus, 3 percobaan sekaligus, dan yang lainnya. Yang pertama ada kejadian saling lepas, di mana kejadian saling lepas ini adalah kejadian yang kita ingin mencari, kita melakukan 2 percobaan ataupun 2 kali melakukan sesuatu. Kita ingin melihat peluang kedua-duanya. Pada suatu kasus, aku mengambil contoh yaitu dadu, di mana aku ingin sekali dadu yang satunya muncul angka 3 dan dadu yang satunya muncul angka 10. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah itu bisa diprediksi? Maka kita menggunakan rumus kejadian saling lepas, di mana kejadian saling lepas adalah P A irisan B sama dengan P A ditambah PB, di mana peluang A ditambah dengan peluang B. Aku langsung mengambil contoh soal saja ya. Contoh soal yang pertama yaitu kejadian saling lepas. Terdapat 2 buah dadu berwarna biru dan hijau
Dua dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Maka aku ingin sekali angka yang muncul itu 3 ataupun 10. Berapakah nilai peluangnya? Makanya itu bisa kita langsung masukkan kepada rumus. Tapi pertama-tama kita harus mencari dulu nilai peluang muncul angka 3 dan juga nilai muncul peluang angka 10. Di mana rumus yang tadi kita masukkan yang NA per NS. Di mana untuk angka 3 kita masukkan saja, yaitu angka 3 bisa saja 2 kali muncul kan di dadu biru dan juga di dadu hijau. Jadi makanya itu kita langsung masukkan saja 2 per banyaknya ruang sampel. 6 kali 6 yaitu 36. Dan yang angka 10 itu ada bisa 3 kali kemungkinan dia muncul dan per banyaknya ruang sampel. Ruang sampelnya ada sebanyak 36. Makanya bisa kita masukkan rumus PAUB sama dengan PA plus PB. PAUB sama dengan 2/36 itu nilai peluang dari kejadian A ditambah dengan 3/26 di mana nilai dari peluang kejadian B. Maka PAUB sama dengan 5/36. Sehingga peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10 yaitu 5/36. Yang kedua ada kejadian saling bebas, di mana kejadian saling bebas ini memiliki rumus tersendiri atau rumusnya lain daripada kejadian saling lepas. Di mana rumusnya adalah P dalam kurung A gabungan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Nah, pada untuk contoh soal kejadian saling bebas ini, aku mengambil contoh soal berhubungan lagi dengan dadu, tetapi beda dari soal yang lain yang tadi. Contoh soalnya, Andi melempar 2 buah dadu. Berapakah muncul peluang angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Nah, jadi di sini Andi itu melempar 2 dadu secara bersamaan. Dia lempar, lalu si Andi menginginkan sekali angka pada dadu pertama itu angka genap prima, sedangkan angka pada dadu kedua yaitu angka ganjil. Dimana untuk itu kita cari dulu peluang masing-masing daripada kejadian, peluang A ataupun peluang kejadian B. Atau bisa saja kita langsungkan masuk ke dalam rumusnya, di mana rumusnya sama dengan P dalam kurung A gabungan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, kita cari tahu dulu peluang A itu ada berapa. Nah, coba kita angka genap prima pada dadu pertama. Dadu itu memiliki 6 sisi. Sedangkan angka genapnya prima hanya 1. Jadi 1/6. Di mana 6 untuk ruang sampel dan 1 untuk titik sampel. Dikali dengan peluang B. Peluang B itu Andi menginginkan sekali pada dadu yang kedua itu angka ganjil yang nongol atau yang muncul. Angka ganjil pada dadu ada berapa ya? Sisi pada dadu ada 6. Berarti angka ganjil pada dadu ada 3. Nah, untuk itu bisa kita tulis 3/6. Di mana 3 untuk titik sampel dan 6 untuk ruang sampel. Maka langsung saja deh kita kalikan. 1/6 dikali dengan 3/6. Didapat hasil 3/26. Apakah 3/26 ini bisa disederhanakan lagi? Jika iya, maka kita sederhanakan lagi. Nah, di sini 3/36 bisa disederhanakan menjadi 1/12. Kita lanjut kepada kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Jadi, ternyata suatu percobaan tuh bisa saja loh terjadinya kemungkinan-kemungkinan tertentu dan kemungkinan tersebut bisa kita hitung. Nah, untuk menghitung kemungkinan tersebut, terdapat beberapa metode dalam kaidah pencacahannya. Di antaranya ada yang pertama, yaitu aturan pengisian tempat. Yang kedua, ada permutasi. Dan yang ketiga, ada kombinasi. Secara umum, aturan pengisian tempat, apabila suatu peristiwa dapat terjadi dengan tahap yang berurutan, di mana tahap pertama terdapat A1 cara yang berbeda, dan tahap kedua terdapat A2 cara yang berbeda, dan seterusnya sampai dengan tahap ke N, yang dapat terjadi dalam AN cara yang berbeda. Maka, total banyaknya cara yang dapat terjadi dari peristiwa tersebut adalah A1 dikalikan dengan A2 dikalikan sampai dengan dikali dengan AN-nya. Sebanyak itulah
metode tata cara aturan pengisian tempat. Daripada kita bingung, langsung saja yuk kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama ini ada banyak susunan foto berjajar untuk 3 pasang pemain bulu tangkis. Pemain bulu tangkisnya ganda dengan tidak ada setiap pemain dan pasangannya berdekatan. Nah, banyak susunan berfoto tersebut kita jawab deh dengan cara kita jabarkan dulu satu-satu sebaiknya. Nah, untuk yang penjabaran pertama, banyak susunan berfoto untuk 3 pasang pemain bulu tangkis ganda dengan posisi berfoto bebas. Nah, adalah di mana 6 dikalikan dengan 5, dikalikan dengan 4, dikalikan dengan titik-titik sampai dengan dikali dengan 1. Atau, untuk meringkasnya, perkalian tersebut sama aja dengan 6 faktorial. Maka, sama dengan nilai dari 6 faktorial tersebut adalah 720. Lalu yang kedua, ada banyak susunan berfoto pemain bulu tangkis yang tidak berdekatan pasangannya berfotonya. Nah, itu kita asumsikan dengan cara seperti berikut, yaitu 3 dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 1, dikalikan 2 faktorial, dikalikan 2 faktorial, dikalikan 2 faktorial. Di mana di sini kita dapat nilai angka yaitu 48. Maka secara ringkas, banyaknya susunan berfoto kepada 3 pasangan pemain bulu tangkis tersebut adalah sebagai berikut, di mana 720 dikurangi dengan 48. Maka kita dapat hasil yaitu 672 cara. Banyak juga ya ternyata tata cara berfotonya menggunakan aturan pengisian tempat. Metode kedua yaitu adalah metode permutasi. Permutasi ini pengertian secara umumnya dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau aturan penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Nah, jadi pada saat kita menyusun atau mencacah suatu bilangan ataupun suatu objek hal tertentu, maka urutannya tersebut harus kita perhatikan untuk dapat menggunakan rumus permutasi. Di mana secara gambaran garis besar, rumus permutasi yaitu P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial. Nah, ini dikurangin dulu ya, baru difaktorialkan. Di mana keterangannya yaitu N adalah banyaknya objek dan R adalah banyaknya objek yang diamati. Nah, jadi bedanya jika N tadi tersebut seluruh banyaknya objek, nah maka R ini yang kita amati saja objeknya. Nah, daripada kita bingung, aku udah ada contoh soalnya nih. Di mana contoh soalnya seorang ilmuwan ingin menyusun kata dari 8 huruf. Nah, kita catat ya, 8. 8 itu apa sih? Nanti kita bahas lagi ya. Lalu, tentukan berapa banyak susunan 5 huruf yang bisa dibuat oleh ilmuwan tersebut. Nah, ilmuwan ini hanya ingin mengambil 5 huruf daripada 8 huruf yang tersedia. Maka dapat kita simpulkan 8 tersebut adalah banyaknya objek keseluruhan. Karena 8 tersebut adalah total yang dimiliki oleh seorang ilmuwan. Lalu, angka 5 itu apa sih? Apakah ada yang paham atau ada yang mengerti? Jika tidak, yaitu angka 5 tersebut adalah banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Nah, jadi 5 ini mau dipakai dosen itu, yang mau dipakai oleh ilmuwan tersebut loh. Nah, maka itu kita sudah mengetahui nilai N dan juga nilai R. Bagaimana kalau kita langsung masukkan saja ya ke rumusnya? P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R baru difaktorialkan. Langsung saja kita masukkan P dalam kurung 8,5 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 5 baru difaktorialkan. P 8,5. Nah, untuk cara menghitung mudahnya, masa sih kita mau menjabarkan satu-satu semuanya? Ya kan? Nah, kita lihat dulu aja yang bawahnya N min R itu berapa sih faktorialnya? Kita lihat. N min R itu 3, berarti 3 faktorial. Dari 8 faktorial ini kita jabarkan saja dulu. 8 dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3. Nah, setelah dikali 4 kan ada dikali 3. Dikali 3 itu ada turunannya dikali 3 ke bawah ya kan? Bisa kita singkat sebagai 3 faktorial. Nah, sebaiknya untuk mempermudah kita, daripada kita merasa kebingungan, langsung saja kita tulis 3 faktorial.
Jadi, 3 faktorial dan 3 faktorial bisa kita coret ya kan? Kita coret, maka nilai dari P 8,5 adalah 6.720. Nah, jadi banyak cara seorang ilmuwan untuk menyusun 5 huruf, suatu kata dari 5 huruf dari 8 huruf, maka yaitu sebanyak 6.720 cara. Ternyata permutasi ini memiliki salah satu turunannya loh. Di sini yang saya ambil adalah permutasi siklik. Siklik itu apa sih? Permutasi siklik itu apa? Siklik itu artinya adalah lingkaran ataupun berbentuk lingkar. Nah, jadi permutasi siklik ini adalah bagaimana kita cara menyusun suatu hal atau suatu objek dengan objek tersebut berbentuk lingkaran. Nah, disinilah kita menggunakan rumus daripada permutasi siklik. Permutasi siklik ini biasanya untuk menghitung dalam rapat meja bundar ataupun dalam duduk-duduk yang berlingkar ataupun yang berhubungan dengan suatu hal yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini saya memiliki contoh soal dari 5 dan saya memiliki contoh gambar yaitu ada 6 kursi di mana di depan meja bundar. Nah, 1 kursi sudah diduduki oleh seseorang. Tersisa 5 kursi yang kosong. Nah, dari 5 tempat duduk tersebut atau kursi tersebut, jika kita mencoba menentukan banyaknya susunan yaitu pada kursi pertama, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 5. Ya kan? Kursi pertama yang setelah diduduki. Kursi kedua yang diduduki, banyaknya kemungkinan yang duduk di kursi tersebut adalah 4 orang. Di mana untuk kursi ketiga, banyaknya kemungkinan yang diduduki adalah 3. Pada kursi keempat, banyak kemungkinan orang yang menduduki kursi tersebut adalah 2. Sedangkan pada kursi kelima atau kursi terakhir, banyaknya kemungkinan ya sudah pasti adalah 1 orang. Nah, sebenarnya menghitung pencacahan metode yang dengan aturan pengisian tempat itu berbelit. Nah, kita sudah mendapatkan atau memiliki rumus. Rumus tersebut untuk mensederhanakan metode penghitungannya, di mana untuk menentukan nilainya adalah P siklik dalam kurung N sama dengan N-1 faktorial. Jadi kita kurangin dulu ya nilai N. N dikurang 1, baru kita faktorialkan. Nah, untuk contoh soal ini, ada nggak sih yang bisa ngitung atau apa kalian bisa menghitungnya atau menebaknya? Jangan menebak ya, dihitung. Nah, N-1 berapa nilainya? N itu adalah 6. Karena banyaknya tempat duduk 6. Dikurang 1. Maka sama dengan 5. 5 tersebut kita faktorialkan. 5 faktorialkan sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, 5 dikali 4, 20. 20 dikali 3, 60. 60 dikali 2, 120. Jadi, banyak cara untuk duduk di kursi lingkaran tersebut adalah 120 cara. 3 atau metode terakhir, yaitu ada kombinasi. Kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Jika tadi permutasi itu harus menentukan urutan, kombinasi ini tidak perlu mengurutkan-urutkan lagi. Jadi kita bisa saja tidak harus sesuai aturan urutan yang diinginkan oleh soal ataupun yang diinginkan oleh suatu orang. Nah, secara umum, rumus kombinasi dapat dituliskan dengan C atau K dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per, nah kita buka kurung, R faktorial, buka kurung lagi, N min R, tutup kurung, faktorial, tutup kurung lagi. Dengan keterangan masih sama, yaitu N banyaknya objek keseluruhan dan R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Nah, untuk mempermudah langsung, aku udah ada contoh soalnya nih, di mana contoh soalnya aku menggunakan sampel kelereng ya. Sebuah kantung berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng merah. Nah, banyak cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut adalah, nah jadi dalam sebuah kantung itu ada 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng merah loh. Nah, banyak cara untuk mengambil 3 kelereng putih dari kantong itu. Bagaimana sih caranya? Atau bagaimana sih? Atau berapa sih banyak caranya? Nah, langsung saja deh kita masukkan C
dalam kurung n, r atau CNR sama dengan n faktorial per r faktorial dalam kurung n min r tutup kurung faktorial. CN 6, R 3, kita tulis saja CN 63 sama dengan 6 faktorial per R faktorial berapa? 3 faktorial dalam kurung N min R, yaitu 6 min 3 tutup kurung faktorial. Nah, 6 dikurang 3 itu berapa sih? Jawab kita dapat 3. Nah, berarti itu sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, langsung saja kita jawab. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorialnya di atas dan di bawah ada nih, sama. Berarti bisa kita coret kan? Kita coret 3 faktorial atas dan 3 faktorial yang di bawah. Maka sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 per 3 dikali 2 dikali 1. Ayo, berapa hasilnya nih? Ada yang tahu nggak? Berapa hasilnya? 6 dikali 5 dikali 4 dibagi 3 dikali 2 dikali 1. Jika ada yang tahu, jawab aja ya. Kalau begitu saya jawab saja deh. Di mana hasilnya adalah 20. Jadi, banyak cara untuk mengambil 3 kelereng putih dari kantung tersebut adalah 20 cara. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi peluang. Mana peluang ini ternyata bisa dihitung loh. Tapi nilai peluang tadi dicatat. Lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1. Atau di antara 0 sampai dengan 1. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Dan semoga saja dapat menambah wawasan kita semua ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.